Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya la waddin. ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Langsung saja kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah ilmu falak tentang tata cara penentuan arah kiblat. Sini kami berdua, saya Rahman dan teman saya Fazra Aryani, yang mana materi yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya Fazra Aryani kepada teman saya Fazra. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan arah kiblat. Yang pertama yaitu tentang tidak kiblat tersebut. Kiblat adalah arah yang harus diadakan oleh umat Islam saat melakukan ibadah sholat, yaitu menghadap arah di Masjidil Haram. Dan tentunya itu cara penentuan kiblat itu ada tiga cara. Itu cara tradisional, modern, dan umum. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara tradisional arah kiblat. Yang pertama yaitu dengan cara pasang tongkat bisa disebut. Yang kedua, amatin bayangan otak saat matahari terbit di terbenam atau terbenam. Tiga, bayangan terbenamnya terjadi saat matahari tepat di atas kepala atau tengah hari. Dengan menentukan posisi bayangan, kamu bisa pada arah utara, selatan, kemudian mengira arah kiblat berdasarkan posisi yang relatif terhadap lokasi. Misalnya, di Indonesia Mekah terletak di arah kita barat laut, tepat kemudian. Yang kedua, menggunakan posisi matahari. Pada tanggal-tanggal sekitar 20 sampai 20 Juli, matahari berada tepat di atas Ka'bah pada pukul tertentu. Bumi akan mengarah ke kiblat atau Ka'bah. Jadi jika kita berdiri dan mengamati dengan peluang adalah perlawanan. Ketiga, mengamati posisi kiblat. Bisa menggunakan kita misalnya setelah tahu arah utara bisa ditentukan dari situ. Dan misalnya kita polarin penanda perak dan keluar kiblat. Yang terakhir yaitu menggunakan arah ini, menggunakan bentuk deteksi tradisional lokal dari arah angin, belum sungai air dari arah yang modern. Terus di situ ada yaitu yang pertama dan GPS untuk mengetahui posisi koordinat itu adalah gitu secara kedua
tamu akan dikasihkan sudut azimut kiblat nanti mereka. Yang ketiga yaitu jadi smartphone ini ada GPS dan sensor meter di smartphone untuk menentukan akibat secara real time. Tidak visual sehingga tindakan kamu menghadap arah kita dalam manual. Contohnya kayak dan sebelum lebih cara penentuan arah kiblat secara tradisional yaitu tidak butuh canggih dan sangat berzaman dulu dan kekurangannya yaitu kurang apa dibandingkan metode modern serta pemahaman astronomi atau geografi yang betul. Yang kedua itu metode modern kelebihan yaitu akurasi karena ada sensor elektronik tapi sudah cepat dan bisa digunakan saja dan di mana saja dengan cara bisa menyesuaikan perubahan posisi dan kondisi magnetik atau lokal. Selanjutnya saya ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penentuan arah kiblat menggunakan metode umum. Di metode umum ini yaitu cara sederhana dan praktis yang bisa digunakan masyarakat awam tanpa peralatan yang canggih tapi tetap cukup akurat. Metode ini mengandalkan arah mata angin atau posisi matahari yang bisa diamati langsung di lingkungan sekitar. Jadi bisa dikatakan kalau metode umum ini merupakan gabungan praktis dari metode tradisional maupun metode modern. Berikut beberapa contohnya yaitu menggunakan kompas. Menggunakan kompas ini paling sering digunakan oleh masyarakat. Cukup arahkan saja kompasnya ke arah barat laut untuk wilayah Indonesia. Setelah jarum menunjuk ke utara kiblat ditentukan berdasarkan derajat arah Ka'bah dari lokasi. Contohnya di Jakarta, arah kiblat sekitar 294 derajat dari utara. Yang kedua, melihat posisi matahari saat A'zam. Disebut juga ru'yat arah kiblat. Terjadi saat matahari tepat berada di atas Ka'bah. Biasanya itu terjadi setiap tanggal 28 Mei di pukul 18 waktu Indonesia Barat dan juga di 16 Juli pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, arah masjid atau makam ulama. Metode ini mengikuti arah kiblat yang sudah ditentukan di masjid besar atau makam-makam ulama terpercaya. Umumnya digunakan di daerah pedesaan. Yang keempat, menggunakan aplikasi smartphone. Seperti yang sudah dijelaskan di metode modern tadi. Banyak sekali aplikasi di smartphone sekarang yang menyediakan layanan untuk mencari arah kiblat. Yang sekarang juga tersedia di Android maupun di iOS. Cukup aktifkan saja di GPS dan kompas, lalu ikuti arah penunjuk kiblat. Penting untuk diingat dalam menentukan arah kiblat ini, kalau di Indonesia arah kiblatnya itu bervariasi sesuai dengan letak geografisnya. Jadi tidak selalu persis menghadap ke barat laut.
sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. Yang kedua, Yang kedua, jika ada keraguan mengenai arah kiblat, sebaiknya meminta pendapat dari ulama atau ahli falak di daerah setempat. Contoh dengan metode umum tadi, melihat arah kiblat masjid yang sudah ada, atau meminta pendapat atau melihat makam ulama yang terpercaya. Kesimpulannya, metode umum mudah dilakukan oleh masyarakat awam, tidak memerlukan alat khusus seperti teodolit, namun tidak disarankan mengecek keakuratannya secara berkala dengan metode modern jika memungkinkan. Mungkin sekianlah presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan ketika penampilan presentasi kami mohon maaf dan undur diri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.